dari kalapasnya aja. Ada nggak kalapas yang benar? Nggak ada yang benar. Udah bullshit lagi, jangan pada ngomong deh lo, terus biar penjara tadi semuanya. Minggu atau 2 minggu sekali mati lampu nih lapak, jedek. Nah itu udah barang masuk tuh, lewat bandar keliling. Oh sebetulnya ini udah ada yang jualan nih. Di penjara mana tuh ya? Ada rumah sakit nih di depannya. Ada namanya paket 18 juta. Istri nih, Ya. datang. Istri-istrian, ciuman bisa pindah tuh dari mulut ke mulut tuh. Oh, Tempoda nggak kayak gitu dong? Ada. Hah? Ada kamar yang disewain 2 juta cuma buat Elwita Labamba itu. Even pabriknya pun ada juga. Pabrik narkoba. Mereka bikin di dalam. Iya. Ini kartel ini. Yang menggagas itu bekas napi, terus dia ngegait anaknya menteri ya. Siapa menterinya? Kita kalau bos buru repot, gue repot. Keren lo ya. Hah? Keren apa beresiko? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli membantah tuduhan yang menyebut anaknya Yamitema Lauli terlibat dalam monopoli bisnis di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Bohong besar itu. Iya. Dan nanti ada keterangan dari apanya. Yasona menuturkan Yayasan Jera yang disebut-sebut dipimpin oleh Yamitema merupakan yayasan yang memberikan pelatihan kepada warga binaan. Namun pihaknya mengklaim bahwa Yamitema tidak terlibat di Yayasan Jera sehingga tidak ada aktivitas bisnis Yamitema di lapas. Yayasan ini ada, bukan dia nggak ada di situ. Yayasan kerjasama dengan koperasi lapas, melatih napi untuk apa. Ada yang jadi barista, ada putra kulit. Jadi kalau kalian ke apa itu ada produk-produk kulit, produk apa, mereka melatih itu. Dalam kesempatan itu, Yasona juga menyinggung bahwa aktor Tio Pakusadewo pun pernah diminta untuk menjadi pelatih di dalam Yayasan Jera. Namun Tio batal menjadi pelatih karena melakukan pelanggaran berat sehingga mesti ditempatkan di strafsel atau sel pengasingan. Sebelumnya, Tio yang pernah mendekam di penjara menyebut bahwa ada anak menteri yang terlibat bisnis di dalam lapas. Isu keterlibatan Yamitema dalam kasus itu mengemuka usai pernyataan Tio tersebut. Pernyataan Tio itu diungkapkan dalam wawancara bersama presenter Uya Kuya. Dia lah paling banyak berkuasa lah di penjara. Penjara Cipinang doang apa semua penjara? Kayaknya ada beberapa penjara, nggak cuma Cipinang deh. Apa yang dibawahin yayasan itu? Membuat peran napi menjadi lebih punya tujuan hidup. Bagus dong. Bagus. Terus? Bagus banget. Kok bagus banget ya kayak sini Om. Karena gue juga pernah ngajar lukis, gitu kan. Karena tiap tahun kan ada pameran kesenian tuh, peran penjara-penjara tuh. Itulah mereka berekspresi lah, whatever. Tapi nggak ngefek sampai ke seluruh napi ya. Kalau napi yang setuju ngangguk mau ikut aturannya mereka ya nyaman hidupnya. Saya katakan itu informasi yang menyesatkan. Mengapa? Tidak hanya Yayasan Jera yang ada di lapas, ada Yayasan Maharani, ada Yayasan Al-Isra Barakah, dan ada banyak yayasan lainnya. Dan yang dilakukan itu adalah kemitraan, bekerja sama, dan melakukan pembinaan dengan warga binaan, antara lain ada seni musik, ada seni lukis, kerajinan, dan lain sebagainya. Jadi itu justru memberikan bantuan kepada warga binaan dalam pengertian mereka bisa diberdayakan agar ketika kembali ke masyarakat mereka bermanfaat. Jadi tidak hanya dimonopoli oleh Yayasan Jera saja tadi, dan tidak hanya 3 yayasan saya sebutkan, tapi banyak yayasan yang melakukan kemitraan dan pembinaan di lapas itu. Ya, artinya Kemenkumham membantah adanya keterlibatan anak Pak Menteri dengan bisnis narkoba di dalam lapas gitu, Pak. Itu yang saya katakan, itu informasi yang menyesatkan itu tadi ya. Jadi bukan persoalan anak Pak Menteri ada di yayasan itu, bukan, tapi saya mau mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu terbuka, bukan hanya kepada satu yayasan, tapi banyak yayasan yang bekerja sama, dan tentunya ketika akan bekerja sama itu semua ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Pak, ini kan Bapak tadi bilang informasi menyesatkan, sedangkan ini informasi yang disebarkan di media sosial. Media sosial tidak dilindungi Undang-Undang Pers, apakah ada upaya hukum yang akan dilakukan? Begini, karena itu kan sifatnya adalah delik aduan, tentunya akan kembali kepada subjek hukum masing-masing ya.
itu publik tengah dihebohkan dengan pernyataan aktor senior Tio Pakusadewo yang mengungkapkan berbagai modus monopoli bisnis di dalam lapas termasuk adanya bisnis narkoba. Mantan narapidana narkoba di Rutan Cipinang itu mengungkapkan pengelolaan bisnis di dalam dikuasai salah satu perusahaan milik anak seorang menteri yang masih menjabat saat ini. Anaknya menteri ya. Siapa menterinya? Udah kalau gue sebut lo repot, gue repot. Anak dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Yami Tema Lauli, mendadak jadi perbincangan publik setelah namanya diduga terkait dengan monopoli bisnis di dalam lapas. Dugaan ini mencuat setelah aktor Tio Pakusadewo yang juga mantan napi narkoba di Rutan Cipinang mengungkapkan adanya bisnis dan monopoli di dalam penjara yang melibatkan sebuah yayasan di bawah sebuah perusahaan terkait dengan anak seorang menteri. Tio mengungkapkan hal tersebut dalam podcast bersama presenter Uya Kuya di akun YouTube milik figur publik tersebut. Om, apa yang Om alami, Om saksikan sebetulnya di rutan, di hal-hal yang aneh-aneh itu? Makan. Makan? Yang paling sederhana dari makan ya. Cuma yang dialami nasinya, pertama nasi yang kita makan tuh sebutlah namanya, napi semua tahu lah sebutannya nasi cadong. Nasi cadong, keras kan? Tapi disediain kantin, ada kantin. Wah, kayak nasi padang gitu, ada nasi yang bagus, ada semua makanan yang enak-enak juga ada di situ semua, rempeyek apa kerupuk ada kantinnya. Boleh beli nih napi. Napi boleh makan di situ tapi bayar. Berapa Om? Masuk akal nggak ya? Harganya harga kebayaran baru lah, antara masuk akal dan nggak masuk akal gitu. Ada yang nggak masuk akal itu aquanya. Oke, aqua. Minumannya itu mereknya satu jenis, bukan aqua. Oh, bukan. Kayak labelnya udah diganti sama warna kuning itu apa gitu. Derutan water? Ada Derutan water lah. Iya. Warna Rutan kuning. bisnis company. Rutan bisnis company. Nah itu yang ngelola ya nggak tahu siapa ya. Adalah apa foundation gitu namanya. Apa foundationnya, apa resmi apa nggak nih? Kayaknya resmi ya. Kayaknya resmi, tapi mereka ngelola banyak sekali sih. Rutan Polda nggak kayak gitu dong? Ada kamar yang Tak tanggung-tanggung, aktor berusia 59 tahun itu juga menyebut ada pabrik narkoba di dalam penjara dan pihak lapas hingga sipir ikut terlibat di dalamnya. Namun, Tio enggan menyebut siapa anak menteri yang dimaksud. keren lo ya. Keren apa beresiko? Cuma semua ada, Cing. Iya. Semua ada. Adalah semua. Even pabriknya pun ada di dalam. Pabrik narkoba? Jadi bukan pabrik secara pabrik dia bikin. Iya. Tapi ada juga yang begitu. Iya. Kalau Sinta itu pabriknya ada di dalam. Pabrik Sinta ya. Sinta itu sih? Sinta itu rokok sintetis loh yang Oke. ganjaan semprot-semprot. Mereka bikin di dalam. Iya. Ya napi-napi juga. Napi-napi juga yang bolehin sama sipirnya lah. Nah, yang dibolehin itu Ya, kenapa? dapat juga lah, dia dapat duit. Masukin. Aku masih penasaran sama yang tadi foundation apa ini? Foundation beneran ada perusahaannya, foundationnya itu yayasan? Kayaknya sih ada Instagramnya juga kok. Ada Instagramnya? Yang punya foundation siapa? Anak dalam juga? Sipir? Yang menggagas itu bekas napi koruptor. Yang menggagas foundation ini? Napi koruptor. Terus? Cuma dia pinter lah, dia linknya banyak kadang kita lain. Nah, terus dia nge-guide salah satu menteri lah pokoknya. Menggait salah satu menteri? Anaknya menteri ya, anaknya apa ponakannya lah tahu. Menggait salah satu anaknya menteri? Ya gitu. Sampai sekarang masih jadi menteri nggak? Nggak tahu gue. Masih nggak sih? Nggak tahu nih. Siapa menterinya? Udah kalau gue sebut lo repot, gue repot. Hah? Kalau disebut saya repot, Om repot? Ya udah, pokoknya ada lah. Keren lo ya. Hah? Keren apa beresiko? Video ini lantas diunggah ulang oleh akun Twitter @partaisosmed yang mempertegas identitas anak menteri yang dimaksud. Menurut akun ini, anak menteri yang dimaksud adalah Yami Tema Lauli, anak dari Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM saat ini. Akun ini juga mengungkap Jira Foundation sebagai yayasan di bawah perusahaan PT Natur Palas Indonesia yang memonopoli bisnis koperasi dan kantin di dalam sejumlah lapas besar di Indonesia.
Sejumlah surat kesepakatan bisnis antara lapas dan perusahaan juga dilampirkan dalam postingan akun ini. Ironisnya, Yami Tema Lawli tercatat sebagai chairman dan co-founder dari perusahaan tersebut. Monopoli bisnis ini membuat hanya produk-produk makanan dan minuman tertentu saja yang bisa beredar di dalam lapas, sebagaimana yang disebutkan aktor Tio Pakusadewo dalam podcastnya bersama Uya. Kondisi ini menjadi ironis karena Yasona Lawli merupakan Menteri Hukum dan HAM yang menjabat sejak 2014 dan bertanggung jawab penuh atas kebijakan pengelolaan lembaga pemasyarakatan di negeri ini.